Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seti Zarina. Saya di sini akan menjelaskan pengertian belajar. Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Arti penting belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu arti penting belajar bagi perkembangan manusia. Perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan batasan dan makna yang terkandung di dalam belajar. Disebabkan oleh kemampuan berubah karena belajar, maka manusia dapat berkembang jauh dibanding makhluk lainnya, sehingga mereka dapat terbebas dari kemandigaan fungsinya sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Yang kedua yaitu arti penting belajar bagi kehidupan manusia. Belajar juga memainkan peran penting di dalam mempertahankan kehidupan sekelompok manusia di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat di antara bangsa-bangsa lainnya yang lebih dahulu maju karena belajar. Akibat persaingan tersebut, kenyataan tragis bisa terjadi karena belajar. Perkenalkan, nama saya Santri. Saya akan menjelaskan tentang memori. Memori secara etimologi diartikan dari bahasa Inggris yaitu memory. Secara sederhana, memori untuk menyimpan informasi sehingga dapat digunakan di masa depan. Bentuk-bentuk memori: memori sensoris, memori jangka pendek, memori jangka panjang, memori explicit recall, memori explicit regression. Memori jangka pendek, memori yang pendek atau short term memori merupakan proses penyimpanan memori sementara yang berarti informasi akan tersimpan dan dipertahankan selama memori tersebut masih diperlukan. Memori jangka panjang long term memori merupakan proses penyimpanan informasi yang bisa dikatakan permanen yang biasanya terjadi dalam perkembangan memori pada anak. Sedangkan memori explicit recall merupakan perkembangan memori pada manusia sebagai cara untuk memanggil sebuah informasi yang sudah tersimpan lama atau baru saja tersimpan dalam memori. Sedangkan memori explicit regression merupakan proses untuk mengenali sebuah informasi yang pernah dibaca sebelumnya. Contohnya saat belum selesai membaca sebuah soal secara menyeluruh, namun sudah bisa ditemukan jawaban dengan kemampuan regression tersebut, maka otak akan mencernanya lebih dahulu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hasana akan menjelaskan tentang pendekatan. Pendekatan adalah sesuatu yang diketahui oleh seseorang melalui pengenalan sumber atau ide atau informasi yang diperoleh sebelumnya secara formal maupun informal. Adapun bentuk-bentuk pengetahuan yaitu pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung itu pengetahuan yang ada dalam hati dan jiwa setiap manusia, maksudnya tidak dapat dari orang lain, tumbuh sendiri dan timbul sendiri dari diri kita. Kedua, pengetahuan tak langsung. Maksudnya pengetahuan tak langsung ini adalah pengetahuan saat mendapatkan pengalaman dari siapapun itu. Pengalaman pasti itu pengetahuan yang tak langsung karena kita mendapatkan ilmu. Keempat, pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi ini adalah pengetahuan yang dicapai secara lahiriah. Maksudnya saat kita menyaksikan pohon, nah itu kan kita menyaksikannya sendiri secara lahiriah gitu. Keempat, pengetahuan konseptual.
Pengetahuan ini secara konsep, maksudnya kan tadi yang indrawi itu secara lahiriah, ini menurut objek-objek yang kita lihat. Yang ketiga, pengetahuan pratikular, yaitu itu dengan menggunakan objek-objek tertentu atau realitas khusus. Yang selanjutnya, pengetahuan universal, pengetahuan yang ada di diri dalam manusia, misalnya agama, budaya, itu kan kita memiliki masing-masing. Sekian penjelasannya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Belajar merupakan sebuah proses yang mampu berubah tingkah laku seorang, memerlukan sebuah proses secara terus-menerus. Kita juga perlu mengetahui berbagai teori-teori tentang belajar, sehingga menambah wawasan kita bagaimana cara belajar yang mampu membantu kita mendapatkan hasil yang maksimal. Yang sangat diharapkan setelah kita belajar tidaklah hanya menguasai teorinya saja, tetapi kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membuat kehidupan kita lebih baik. Memori adalah kemampuan untuk menyimpan informasi sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan datang. Pengetahuan adalah suatu yang diketahui oleh seorang melalui pengenalan sumber informasi, ide yang diperoleh sebelum, baik secara formal maupun informasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.